PPJB yang sudah lunas dan dikuasai secara fisik itu tidak bisa dimasukkan dalam model pilot karena itu sudah sebetulnya secara real, secara substansial, secara material itu peralihan haknya sudah terjadi. Dari Oma Kurasi, Jalan Selamat nomor 31 Surabaya, 100,5 Klik FM, Educating and Entertaining Radio. Halo, selamat siang Clickers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Senang sekali saya Ninda Fatmawati kembali menjumpai Clickers di Hitam di Atas Putih. Ini adalah hasil kerjasama antara Klik FM dengan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Dan hari ini seperti biasa kita akan membahas hal-hal yang setidaknya masyarakat perlu tahu lah ya gitu. Walaupun mungkin ini sering kita dengar, tapi seringkali kita tidak tahu pasti gitu bagaimana aturan main dari apa yang akan kita bahas tiap minggunya. Dan khusus untuk hari ini, saya tidak sendiri, sekali lagi saya ditemani oleh Bapak Dr. Michael De La Fare, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dan Magister Hukum, lengkap. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Ninda. Baik. Bapak Michael ini, Pak Dr. Michael ini adalah dosen kami gitu ya di Magister Kenotariatan. Jadi Clickers kalau mau ketemu beliau bisa selain di tempat ininya prakteknya beliau, bisa juga ke kami gitu ya di Magister Kenotariatan. Dan khusus hari ini kita akan membahas tentang seluk-beluk PPJB. Kalau kita bicara PPJB itu adalah perjanjian pengikatan jual beli. Bisa dijelaskan apa saja prosedur ketika kita hendak mengurus PPJB? Baik, terima kasih Bu Ninda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya PPJB ini mungkin saya ceritakan sedikit ya dari awalnya gimana sih bisa ada PPJB. PPJB ini makhluk apa gitu ya. Jadi seperti kita ketahui ya, kalau kita lihat di Undang-Undang Pokok Agraria ya, kita lihat di Undang-Undang Pokok itu kita disebutkan bahwa hukum yang mengatur mengenai tanah, ruang angkasa ya di negara kita ini berdasarkan pada hukum adat. Nah, khusus untuk jual beli ini saya singkat-singkat saja. Hukum adat itu menganut asas yang namanya terang dan tunai ya. Jadi harus terang di hadapan pejabat umum ya, lalu harus tunai, artinya harganya harus lunas telah dibayar. Berkaitan dengan itu terkait dengan pendaftaran tanah ya, ketika UPA dibuat itu juga UPA itu menyebutkan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum terkait administrasi pertanahan itu semua bidang-bidang tanah itu harus didaftarkan ya. Oleh sebab itu akhirnya lahirlah PP 24 tahun 97 ya. Sebelumnya sudah ada tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah sebelumnya ada tahun 61 tapi yang kita pakai sekarang kan tahun tahun 97. Nah, di pasal 37 itu disebutkan bahwa ya peralihan hak atas tanah berdasarkan jual beli, tukar menukar, hibah kecuali karena lelang itu hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat di hadapan PPAT ya. Jadi kalau misalnya kita bicara sekarang jual beli, artinya aktanya adalah akta jual beli. Nah, oke, berarti ketika orang mau melaksanakan transaksi jual beli supaya tanah tersebut bisa didaftarkan dan dilakukan balik nama, dia harus membuat akta di hadapan PPAT berupa AJB. Nah, yang sering menjadi masalah adalah untuk membuat atau menandatangani akta di hadapan PPAT AJB itu harus ada beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi di depan itu. Jadi tidak bisa, kadang-kadang itu yang menjadi barrier atau penghalang bagi para pihak. Manakala misalnya mereka sudah ada kesepakatan tapi harganya belum bisa lunas dibayar. Atau misalnya sertifikatnya masih atas nama pewaris atau harus dilakukan royal terlebih dahulu. Nah, untuk menjembatani ini, bagaimana jika para pihak itu memang sudah menghendaki untuk melakukan perjanjian yaitu jual beli, akan tetapi terhalang oleh syarat-syarat yang belum dapat dipenuhi untuk melaksanakan AJB di hadapan PPAT. Maka itu lahirlah PPJB ini tadi. Kalau kata Pak
Dr. Habib Aji, PPJB ini sebetulnya katanya beliau lahir dari notaris ya. Jadi gimana supaya tetap ada alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, tapi sebelum dia menuju ke AJB. Oleh sebab itu PPJB ini disebut sebagai perjanjian pendahuluan. Sering disebut sebagai itu. Perjanjian pendahuluan sebelum dapat dilaksanakannya AJB di hadapan PPAT. AJB itu adalah akta jual beli clickers. Jadi kalau mau balik nama itu syaratnya adalah AJB dan bukan PPJB. Ya. Pertanyaan berikutnya, PPJB itu wajib atau tidak? PPJB manakala para pihak menghendaki untuk segera bertransaksi, ya misalnya saya mau beli ini, satunya juga berkehendak untuk menjual ya, ada meeting of mind-nya sudah memang ada kesepakatan ya 13.20 lah gitu. Jadi sudah bisa ya, tapi harusnya kan mereka ayo kita ke PPAT, kita AJB balik wah tapi ternyata ya itu tadi yang saya sampaikan, ternyata harganya saya mau bayarnya mengangsur atau misalnya ternyata ini masih proses pemecahan. Nah kalau begitu gimana nih ya, kita harus PPJB dulu. Jadi kalau misalnya tidak ada kondisi-kondisi itu ya langsung saja AJB di hadapan PPAT. Berarti PPJB bukan sebuah keharusan. Tidak. Nah, apakah PPJB harus lewat notaris? Bisa nggak di bawah tangan? Gini, bagus itu pertanyaan. Jadi memang PPJB itu tidak ada aturan yang secara baku harus akta notaris ya. Memang yang baru sekarang ada, yang nggak baru-baru amat ya, pasal 1 angka 1 peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2021 tentang pemukiman itu ada bahwa PPJB itu adalah perjanjian pendahuluan antara pembangun ya, pihak pembangun rumah atau satuan rumah susun dengan pihak pembeli. Jadi di situ memang diatur dan itu dibuat oleh notaris. Itu disebutkan di situ walaupun tidak ada kata wajib ya, tapi disebutkan PPJB dibuat oleh notaris. Tapi ini konteksnya adalah antara developer dengan user gitulah, bukan antar perorangan person to person. Jadi kalau antar perorangan memang tidak ada ketentuan bakunya ya, tapi dalam praktiknya malah lebih banyak memang menggunakan akta notarial. Dan juga kalau terkait nanti mau menjadi AJB, ditekatkan menjadi AJB, kan biasanya PPJB juga diminta sama BPR itu akan lebih ya pasti dimintanya notariat minimal legalisasi lah Bu. Minta kan juga tahu legalisasi, jadi didatangin di hadapan notaris gitu ya. Ya, berarti legalisasi saja bisa, begitu ya? Bisa. Tidak tapi harus sebaiknya ya notarial. Karena poin-poin apa sih poin-poin yang harus ada dalam PPJB? PPJB ini ada dua, jadi ada PPJB lunas dan PPJB tidak lunas ya. Jadi saya bilangnya PPJB yang tidak lunas. Kalau PPJB tidak lunas itu dia karena pihak pembeli ini membeli secara mengangsur, sehingga hal itu yang tidak bisa dipenuhi manakala harus menandatangani AJB, karena kalau AJB itu harus lunas. Nah, di PPJB tidak lunas ini ya memang harus agak lebih diperhatikan untuk kepentingan para pihak ini, karena di satu sisi pembeli sudah menyerahkan uang tapi belum lunas gitu ya. Pihak penjual juga sudah menerima uang tapi juga belum lunas, sehingga belum utuh. Belum menyerahkan ininya, suratnya. Nah, ini kalau di dunia praktek ya biasanya sertifikatnya dipegang di notaris kadang-kadang ya. Walaupun bukan kewajiban notaris untuk megang kan? Bukan, bukan sehingga itu adalah pilihan. Begitu ya. Bisa dibawa oleh pihak pembeli. Biasanya lebih pembeli, karena kalau dipegang oleh pembeli juga tidak bisa mengapa-apakan kan? Iya. Nah, kalau dipegang penjual lebih berisiko, karena bisa aja dia ingkar gitu ya. Dia jual lagi ke orang lain. Iya. Nah, ada biasanya beberapa itu ditaruh di notaris, nanti akan dilunasi, mereka berdua datang ke notaris untuk melakukan lunasan. Nah, pada PPJB tidak lunas ini memang belum terjadi peralihan hak ya, artinya prestasinya belum sepenuhnya ya, yang dilakukan oleh pembeli ini belum tuntas sepenuhnya, sehingga memang masih status secara kepemilikan baik administratif itu juga masih milik penjual. Nah, di dalam PPJB sendiri itu biasanya selalu diikuti dengan kuasa. Nah, ini kalau
buatnya di notaris, itu pasti notaris akan buat. Ini bedanya ya. Kalau sekarang para pihak sini biasanya lupa nggak dikasih kuasanya. Nah, kuasanya ini tujuannya adalah untuk kepentingan dari pihak pembeli ya. Jadi supaya nanti ini kalau PPJB tidak lunas ya, karena PPJB tidak lunas, kuasa itu baru bisa dijalankan manakala sudah dilunasi. Jadi ada syarat tangguhnya di dalam kuasanya itu. Jadi ada kuasa, nanti kalau sudah lunas, pihak pembeli ini tidak perlu lagi menghadirkan pihak penjual untuk menandatangani AJB. Berarti kuasa menjual? Kuasa menjual. Oh, ada di dalam? Ada. Tapi kuasa menjualnya bersyarat, ada syarat tangguhnya itu. Bukan kuasa mutlak berarti? Bukan kuasa mutlak. Karena kuasa mutlak udah tidak boleh sekarang ya? Nah, nanti saya kira itu ya. Oke. Menarik. Silakan. Nah, ya sampai jadi ada kuasanya itu memiliki syarat tangguh. Jadi ketika sudah lunas, maka kuasanya bisa dijalankan untuk supaya pembeli itu bisa membalik nama sendiri. Nah, berikutnya sekarang PPJB lunas. Nah, ini agak berbeda ya. PPJB lunas ini tesis saya sih. Jadi begini. Jadi memang PPJB lunas ini kadang-kadang sering juga jadi masalah karena di satu sisi pihak pembeli sudah merasa sudah memenuhi seluruh prestasinya, perikatannya perjanjiannya sudah tutup, artinya prestasinya harus dia membayar semua lunas ya. Tetapi secara administrasi pendaftaran masih terdaftar atas nama penjual ya. Nah, kalau ada PPJB lunas ini biasanya juga menjadi pertanyaan, kalau memang bisa melunasi, kenapa memakai PPJB lunas? Nah, kalau PPJB lunas ini kendalanya pasti bukan di masalah biayanya, artinya dia bisa membayar lunas, tapi masalah administratif yang lain. Jadi misalnya seperti saya tadi bilang, misalnya belum diroya, atau ini sudah keburu, sudah jual beli, atau misalnya belum dilakukan pemecahan. Karena misalnya satu bidang, untuk ini mau dijual cuma sebagian, maka ini kan harus dipecah dulu, dilakukan pemisahan dulu, masih atas nama penjual, kemudian baru ini bisa dialihkan, gitu ya. Atau misalnya masih atas nama pewaris, belum dibalik nama atas ahli waris gitu ya. Sehingga kendala-kendalanya itu adalah kendala-kendala terkait dengan syarat administrasi, bukan biaya, bukan terkait prestasi perikatan mereka berdua ini. Oke. Sampai dengan situ saya mau tanya. Ya. Jadi misalnya begini, tadi kan dikatakan bahwa PPJB ini bisa jadi way out gitu, salah satu jalan keluar apabila belum lunas, gitu ya. Tapi ternyata ketika lunas juga ada beberapa pengembang yang mengharuskan PPJB dulu, begitu loh. Salah satunya adalah karena bisa jadi karena lahannya ternyata belum suratnya belum dipecah dan lain sebagainya. Bisa nggak sih kita sebagai pembeli, kan ini kita dirugikan ya, kita kan dirugikan karena apa? Harusnya bisa langsung AJB, orang semuanya sudah terang dan tunai gitu. Ini kan tinggal kewajiban pengembang yang belum dilaksanakan. Bisa tidak kita meminta atau menggugat atau apapun lah gitu? Kita tidak mau PPJB, kita mau langsung AJB. Sebetulnya terbenturnya itu tadi ya salah pengembangnya. Ya terbenturnya sebetulnya bisa AJB kalau misalnya sudah selesai kan. Tapi ya itu tadi karena tanahnya belum, ini yang PPJB lunas jadi jatuhnya ya. Jadi karena ya nggak bisa nggak bisa di AJB juga karena memang belum pecah. Jadi ya biasanya orang Jawa ngubur-ngubur ya, mengejar pengembang supaya segera, itu sering sekali. Ini kita mau kapan ini AJB, gitu. Karena saya alami sekarang. Jadi kan biasanya tuh belum pemecahannya belum selesai pembicaraan. Nah itu berarti kan itu di tangan pengembang ya. Iya. Nah bisa nggak kita meminta, maksudnya meminta itu kan merugikan ya kalau seandainya AJB. Karena AJB itu kan pembeli tetap harus bayar ya. Apa saja yang pembeli harus bayar kalau kita PPJB? Sebetulnya pajak-pajaknya itu ya. Pajaknya. Jadi ada. Jadi kalau dulu memang ini lompat ke pajak ya. Jadi sebelum adanya PP 34 2016 sama Undang-Undang 1 tahun 2022 itu PPh sama BPHTB, pajak penjual pajak pembeli lah, gampangnya gitu ya, itu memang belum terhutang pada saat PPJB. Tapi sejak adanya PP 34 2016 itu saat menandatangani PPJB itu sudah terhutang pajak-pajak yang 2,5% itu pajak penjual itu sudah PPh final harus dibayar, dan BPHTB ya yang dikurangi 5% itu harus sudah dibayar. Sehingga ya ini tadi saya juga lupaannya. Kalau dulu memang banyak sekali orang menggunakan PPJB karena pajaknya belum mau bayar. Nah, sekarang
kalau kasus yang seperti Bu Nina disampaikan memang banyak ya, memang itu harus dikejar ke developernya itu banyak sekali gitu. Yang jadi masalah adalah beberapa kali kasus seperti itu lalu developernya jatuh pilot dan itu oleh kurator dimasukkan dalam model pilot, tapi beberapa jurisprudensi menyatakan ya ada jurisprudensi 644 tahun 2017, jurisprudensi tahun 2025 itu menyatakan bahwa PPJB yang sudah lunas dan dikuasai secara fisik itu tidak bisa dimasukkan dalam model pilot karena itu sudah sebetulnya secara real, secara substansial, secara material itu peralihan haknya sudah terjadi. Jadi kalau kita ngacu ke KUH Perdata 1457, 1458 itu sudah terjadi peralihan sebetulnya, tapi hanya belum dilanjutkan pada proses administrasi pendaftaran tanah. Nah, untuk PPJB lunas ini memang mungkin banyak yang belum tahu juga ya. Itu ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 itu menyatakan bahwa peralihan hak secara hukum itu terjadi pada PPJB manakala itu sudah lunas dibayar, objeknya sudah dikuasai secara fisik dan dilakukan dengan itikat baik. Itikat baik itu artinya begini. Artinya pihak pembeli ini memang taunya bahwa itu memang objek benar-benar milik penjual. Kecuali kalau pembelinya tahu bahwa itu sebetulnya penjual ini dia tidak berhak ya atau tidak berwenang untuk melakukan itu, dia sengaja mungkin itu baru bisa dikategorikan tidak baik. Tapi selama dia, apalagi dia bikin PPJB di hadapan notaris, itu salah satu pertimbangan dari putusan Mahkamah Agung soal PPJB lunas itu. Jadi ketika sudah dikuasai secara fisik, sudah lunas dibayar dan dikuasai dengan dibayar, itu sejatinya sebetulnya peralihan hak secara hukum, secara yuridis itu sudah terjadi, hanya belum tinggal meneruskan proses administrasi pendaftaran dan itu terhalangnya kan juga bukan karena kesalahan dari kasus sebenarnya itu kan karena kesalahannya mereka sehingga belum bisa didaftarkan. Nah, dalam PPJB lunas ini yang perlu juga ini saya tadi mau lanjut ke kuasa, itu ada kuasanya. Nah, kuasanya itu memang di situ disebutkan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali gitu ya. Itu kuasa mutlak, memang kuasa mutlak. Pertanyaan memang apakah bisa kuasa mutlak? Ini kan kuasa mutlak ini dilarang nih kalau di surat edaran Menteri Dalam Negeri dulu tahun 82. Itu sudah dicabut juga tapi oleh Perkapan tahun 2014. Nah, yang tidak diperbolehkan, jadi kuasa ini ada dua juga ya. Ada kuasa yang berdiri sendiri. Jadi dia pada hakikatnya adalah sifatnya perwakilan. Jadi saya mau menjual rumah ya, saya tidak bisa hadir untuk menjual, lalu saya memberikan kuasa kepada saudara saya, tolong ya, kamu hadir ke PPATA untuk menandatangani karena saya tidak bisa hadir. Nah, itu kalau kuasa yang semacam itu, kuasa yang berdiri sendiri, itu memang tidak boleh kuasa mutlak. Karena kuasa itu adalah untuk kepentingan saya yang berkepentingan dengan kuasa itu supaya sehingga ketika kuasa itu dilaksanakan, itu yang punya kepentingan saya. Tapi kalau kuasa mutlak yang ada dalam PPJB lunas, itu hakikatnya dia adalah kuasa yang merupakan bagian dari perjanjian pokoknya. Jadi ada perjanjian pokoknya adalah PPJB ini. Jadi kuasa ini bukan kuasa yang berdiri sendiri, tapi kuasa yang melekat. Yang tanpa adanya kuasa itu maka perjanjian ini tidak akan dibuat. Biasanya di klausul yang Jadi tidak bisa berdiri sendiri itu maksudnya sebelumnya sudah ada PPJB terlebih dahulu dan PPJB itu memberikan hak kepada dia untuk kemudian melakukan apapun terhadap aset yang dijual beli ini ya. Baik, Pak Michael, kita break dulu ya. Sepertinya ini seru sekali karena banyak sekali kasus yang berhubungan dengan PPJB, termasuk tadi ada satu yang saya suka di kalimat dari Pak Michael adalah PPJB ini sejatinya adalah sudah terjadi pemindahan, hanya belum pendaftaran, begitu. Sehingga kalau ada orang bilang PPJB bukan merupakan pemindahan, itu nggak sepenuhnya benar. Tapi nggak sepenuhnya salah juga, gitu. Karena negara tidak akan mengakui selama belum didaftarkan, begitu kan. Baik, Clickers, silakan kalau ada yang mau WA kami di 082297971005 dan kami akan kembali setelah yang satu ini. Masih kita membahas tentang serba-serbi atau seluk-beluk dari PPJB. Dan kami masih persilahkan apabila Clickers ada yang mau ditanyakan nih seputar PPJB di 0229797105 atau langsung saja komen di TikToknya Klik FM. Masih bersama Pak Dr. Michael De Laufare.
Saya baru tahu artinya de la Fare. Selama ini saya bingung de la Fare atau de la Fare gitu. Tapi itu pentingnya konfirmasi gitu ya. Jadi ini agak sedikit public speaking ini ya, pelajaran public speaking. Jadi kalau ada narasumber yang namanya bingung, lebih baik konfirmasi daripada kita menerka-nerka dan salah. Ya. Oke, balik lagi tentang surat kuasa terakhir, surat kuasa mutlak. Ya. Silakan. Ya. Tadi sampai mana tadi? Surat kuasa mutlak itu ada dua, berdiri sendiri dan tidak berdiri sendiri. Surat kuasa ada dua. Jadi yang saya sampaikan yang terakhir ya, yang pada yang merupakan bagian dari PPJB lunas. Itu yang masih boleh berlaku. Itu boleh. Jadi kalau yang berdiri sendiri tidak boleh. Jadi yang berdiri sendiri itu memang itu dilarang ya, pasal 39 PP 2497 itu yang pada hakikatnya isinya adalah pemindahan hak. Jadi kuasa itu dia tidak dapat dicabut kembali, bisa melakukan tindakan apapun terhadap objek itu, tidak akan batal oleh sebab 1813 KUH Perdata. Jadi yang sebetulnya kalau kita lihat hakikat kuasa itu sudah memindahkan hak kewenangan atas objek itu. Menjual. Itu memang tidak diperbolehkan kalau kuasa itu berdiri sendiri. Tapi berbeda lagi kalau yang kuasa yang merupakan bagian dari PPJB. Karena pada hakikatnya kuasa yang merupakan bagian dari PPJB ini adalah bukan untuk kepentingan pemberi kuasa, namun kuasa ini justru untuk menjamin kepentingan si penerima kuasa bahwa dia bisa mendapatkan haknya. Ya, jadi ketika si pembeli ini sudah membayar lunas, maka dia kan harus bisa terjamin haknya bahwa dia akan bisa membalik nama ini ke namanya dia. Walaupun misalnya penjualnya sudah meninggal, penjualnya apa, sehingga kuasa yang demikian ini sejatinya adalah kuasa yang merupakan bagian dari PPJB yang lunas ini tadi, yang memang untuk melindungi dan menjamin terlaksananya kepentingan dari pihak pembeli yang sudah melakukan prestasinya secara penuh itu tadi. Apakah ada syarat untuk kuasa mutlak yang masih berlaku ini harus sudah lunas? Harus sudah lunas. Oh, itu syaratnya itu. Utamanya. Karena ketika sudah lunas, maka sebetulnya itu tadi dia punya hak sebenarnya. Sebetulnya itu sudah secara hukum sudah beralih ya, sudah secara kebendaannya sudah, apalagi kalau yang menurut SEMA itu sudah lunas. Kadang ini kejadian yang sering terjadi di lapangan, objeknya juga sudah dikuasai secara fisik, sudah lama, cuma kelupaan kadang-kadang, atau misalnya memang dia HGB-nya ternyata mau habis misalnya gitu, jadi kelupaan bahwa ini HGB-nya harus diurus misalnya. Tiba-tiba penjualnya meninggal dunia, ribet sama ahli warisnya. Ini pernah saya alami. Bukan saya, maksudnya teman saya pernah tanya begitu ya. Jadi ceritanya ini agak langsung kasusnya apa ya? Jadi ibunya itu membeli rumah, sudah dibayar, dicicil dan sudah lunas. Ketika dia mau balik nama, ternyata sudah meninggal. Yang nama yang ada di sertifikat gitu. Akhirnya notaris nggak ada yang berani, gitu. Apakah betul semua notaris tidak berani? Itu nanti pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kemudian dia menyatakan ke ahli warisnya, ini kami sudah ada ini tanda tangan, gitu ya. Almarhum sudah tanda tangan. Ahli warisnya nggak mau. Iya, ini terkait sama pembuktiannya ya. Jadi biasanya notaris akan lihat dulu dokumen apa saja yang ada yang dapat membuktikan bahwa ini memang sudah terjadi jual beli dan sudah lunas dibayar. Ya, artinya pernyataan pembuktian lunas dibayar ini kan juga harus ada pernyataan dari pihak penjualnya. Sehingga kalau itu yang kadang-kadang harus dibuktikan secara. Samping itu juga memang perlunya ketemu notaris itu. Biasanya harus ada kuasanya, sehingga BPN juga akan ketika membalik nama ada kuasa dari pihak penjual ini, yaitu tadi yang saya bilang kuasa mutlaknya itu tadi, yang di situ dijelaskan. Jadi di kuasanya itu disebutkan merefer pada perjanjian pokoknya ini. Nah, yang pernah ada kasus seperti itu, nanti saya kembali itu PPJB dan kuasa menjual ini ada yang oleh notaris, kalau yang lama-lama itu biasanya bikin 2 akta. Ya, jadi ada PPJB sendiri, ada kuasanya sendiri. Tapi yang sebetulnya lebih praktis 1 akta saja, karena itu jadi satu kesatuan. Jadi di dalam PPJB itu ada kuasanya, karena kuasanya itu adalah yaitu tadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PPJB. Nah, ketika dibikin 2, ini kadang-kadang kalau misalnya di kuasanya ini tidak mencantumkan PPJB ini, itu dianggap dia kuasa yang sebenarnya kuasa yang berdiri sendiri, padahal isinya kuasa mutlak
tapi tidak mencantumkan ini, itu kadang-kadang tidak bisa diterima. Padahal sebetulnya kuasa ini adalah kuasa yang ada perjanjian pokoknya. Jadi kalau kuasanya berdiri sendiri, itu di dalam kuasa itu harus mencantumkan bahwa kuasa ini dibuat karena berdasarkan telah ditandatangani akta perjanjian pengikatan jual beli nomor sekian tanggal sekian di hadapan notaris apa. Jadi menunjukkan bahwa ini adalah sebetulnya satu bagian dengan inilah. Kembali ke Bunda tadi, memang notaris tidak semua mau kalau tidak ada bukti yang benar-benar valid, solid bahwa ini ada perjanjian. Oke, ini jual beli dicicil. Nah, terus bukti lunasnya mana? Apakah ini juga sudah apakah pernyataan sepihak saya sudah lunasi? Bank sudah ngasih begitu ya. Karena bank tahu yang mencicil ini adalah pembeli begitu ya. Oh, diteruskan lah, Bu. Iya, neruskan. Okay. Suratnya tuh dia dikasih sama bank. Tapi kan kalau mau dibalik nama nggak bisa. Dan satu lagi itu nggak akta notarial, itu di bawah tangan. Karena ini rumah dari tahun 70 atau 80-an begitu. Gimana? Apakah ada WA? ini mungkin banyak dialami saat ini. Banyak sekali. Apalagi kita tahu ya di Surabaya kan masih banyak tuh rumah-rumah lama begitu. Dan di masa lalu kesadaran terhadap akta notarial nggak semaju seperti sekarang begitu. Betul. Bagaimana Pak Michael? Mesti dirunut ya kalau begitu. Itu memang dilihat buktinya dari bank, bukti pelunasannya, terus karena sebetulnya itu kan kalau ada, tapi jarang yang melakukan juga. Jadi kalau misalnya mau memindahkan seperti itu sebetulnya bikin inovasi, Bu, bikin pembaruan pemindahan debitur. Jadi pembaruan utang. Jadi mesti bikin, tapi kan jarang yang bikin begitu. Jadi kadang memang kalau seperti Ibu sampaikan itu, ya sudah terusin aja, nanti namanya tetap keluarnya kan atas nama si kreditur ini tadi, kreditur yang namanya terdaftar. Padahal sebetulnya ini yang meneruskan sudah pembeli. Nah, ya memang bisa dibikin PPJB lunas ya, PPJB lunas. Tapi sebetulnya kalau yang betul itu adalah inovasi, karena PPJB juga tidak boleh karena ini objeknya adalah benda dalam jaminan. Benda dalam jaminan itu tidak bisa dialihkan ya. Jadi tidak boleh dialihkan. Jadi saya koreksi ya, bukan bisa dibikin PPJB lunas. Pada prakteknya tuh banyak yang bikinnya itu PPJB. Jadi tapi sebetulnya tidak boleh. Sebetulnya kalau kita saklek, kalau orang hukum ya bikin inovasi. Jadi peralihan alih debiturnya. Jadi nanti ganti, dan itu atas persetujuan dari krediturnya juga. Nah, kalau tapi karena ini sudah terlanjur ya sudah, berarti penetapan bisa mengajukan pendapat. Yang penting sekarang bukti-buktinya semua dikumpulkan dulu semua, diklasifikasikan ini apa saja, terus bukti pelunasannya apa, yang dari bank, dari bank sudah lunas, tapi kan masih atas namanya sama penjual. Nah, terus perjanjian perikatan yang dibuat antara pihak pembeli dan penjual itu juga harus ada. Nah, itu harus ada yang menyatakan bahwa ini sudah dijual lah oleh pihak penjual ya, lalu dan ini sudah lunas dibayar juga. Kan tentunya dia kan membeli ke penjual dengan sejumlah nilai, misalnya harga rumahnya berapa, misalnya 500 juta, terus dia bayar ke penjualnya, dijual transaksikan misalnya 200 juta, sisanya nyicil kan begitu ya. Jadi hanya mengganti uang muka dan besaran cicilan yang telah dibayar kan oleh penjualnya. Itu sih, Bu. Jadi menurut saya agak susah memang kalau begini, kalau nggak lihat betul bukti-buktinya. Jadi intinya adalah kumpulkan semua bukti clickers, sekecil apapun uang yang kita keluarkan, minta bukti, minta tanda terima, dan itu nanti bisa dikumpulkan, dan kemudian bukti-bukti itu yang akan menjelaskan sendiri begitu ya, tanpa kita harus klaim kanan kiri begitu ya Pak Michael. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya. Apa saja yang seringkali ini Pak Michael kan juga sebagai praktisi gitu yang seringkali orang lalai begitu terkait PPJB, yang harus hati-hati begitu. Yang harus hati-hati, yang harus diperhatikan terkait PPJB, yang pertama tadi yang sudah disampaikan itu ya, bukti-buktinya semuanya, lalu red flag gitu yang paling fatal selama ini, yang bukan akta notarial, yang tidak ada kuasanya. Itu nggak bisa diapa-apain. Itu ya gini, sekalipun memang ya kalau kita bicara dengan sudah lunas pun itu kan sebenarnya sudah beralih, iya sih, tapi kalau tanpa ada kuasa itu kalau ditanya dalam praktik agak susah ya, karena memang harus ada kuasa yang hakikatnya si pihak penjual itu sudah melepaskan kewenangannya. Jadi memang di sertifikat mungkin namanya dia, tapi sebetulnya hak keperdataannya sudah terlucuti karena sudah beralih ya, tinggal nama aja. Nah, itu harus ada kuasa memang dari pihak
Penjual kepada pihak pembeli untuk pembeli ini bisa menghadap PPAT ya, bukan notaris, PPAT untuk melakukan balik nama. Karena ketika datang ke PPAT pasti tanya, kamu dasar kewenangan bertindak Anda ini apa? Misalnya, Pak, saya mau balik nama. Oke. Dilihat sama PPAT-nya. Atas PPJB namanya, ada begitu. ada sertifikat. Oh, namanya A. Coba anaknya, loh, ini namanya Bella. Anda ini siapa? Oh, saya pembelinya, Pak. Saya sudah beli gitu ya. Pembeli dan sudah lunas, sudah. Sudah lunas tentunya ada kuasanya mana? Kuasa dari pihak penjual yang menyatakan itu pasti PPAT. Tanpa ada itu PPAT juga. Ketika penjual tidak ikut. Ketika penjual tidak ikut, betul. Tapi kalau penjual ikut, nggak ada masalah, begitu ya. Nggak ada masalah. Cuma biasanya memang kalau sudah lunas ataupun tidak lunas pun itu lazimnya diberikan kuasa itu karena tujuannya tadi Bu, untuk melindungi kepentingan pembeli. Ya? Sekalipun belum lunas, tiba-tiba di tengah jalan, ini kan sudah kesepakatan nih jual beli ini, tiba-tiba tengah jalan penjualnya misalnya meninggal, itu gimana sehingga untuk melindungi kepentingan ini sehingga tetap diberikan kuasa, walaupun misalnya prakteknya nanti nggak dipakai, misalnya akhirnya penjualnya bisa datang, yang nggak ada masalah. Setidaknya protection dari awal begitu ya. Berarti kesimpulannya apa, Michael? Kalau kita bikin PPJB, tidak harus ada surat kuasa, tapi bisa saja dimasukkan ke dalam klausa. Sebaiknya ada kuasa, Bu. Oh, surat kuasa sendiri. Berarti 2 kali bayar dong? Oh, enggak. Di dalam klausulnya ada kuasa. Makanya masukkan dalam klausulanya, begitu ya. Enggak harus terpisah berdiri sendiri. Tidak harus terpisah. Baik. Jadi kalau ada notaris yang minta dibuat 2, maka sebagai pengguna jasa kita bisa minta dimasukkan saja. Satu aja juga risiko hilang ya, risiko apalagi ya. Dan kalau yang dulu sebelum ada sebelum PP 34 itu memang rawan disalahgunakan, kuasanya ini dijalankan sendiri. Padahal sebelum ini kan ada PPJB-nya gitu. Kadang belum lunas sih. Betul. Seringkali begitu. Makanya nggak boleh begitu kan berdiri sendiri. Jadi dulu orang beli cuma pakai surat kuasa, kadang-kadang DP terus pakai surat kuasa nanti dia jual lagi ke orang lain gitu. Jadi sekarang sebaiknya jadi satu. Jadi PPJB tapi yang di dalamnya ada klausul kuasanya itu tadi. Jadi di situ disebutkan nanti kalau sudah kalau yang PPJB yang tidak lunas itu ada biasanya ada syarat tanggungnya. Ini kuasa ini akan berlaku manakala yang tadi saya sebutkan sudah dibayar lunas yang akan dilaksanakan atau dibuktikan di hadapan notaris PPAT, jadi mereka datang ke notaris melunasi. Gitu ya. Kalau misalnya PPJB sudah lunas, itu biasanya di klausul lainnya disebutkan bahwa kuasa ini adalah kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan batal oleh sebab yang diatur pada 1813. Jadi 1813 KUH Perdata itu kan menentukan bahwa kuasa itu bisa gugur manakala dicabut oleh pemberi kuasa, manakala meninggal dunia. Nah ini tidak akan itu, sehingga ketika penjualnya meninggal ya nggak masalah, ini memang sudah lunas. Terus gini, kalau seandainya kan tadi berarti PPJB ini punya kekuatan yang sama kuatnya begitu dengan AJB. Hanya AJB pada akhirnya tetap pendaftaran, gitu kan ya? Betul. Nah, tiba-tiba nih setelah sudah melakukan PPJB, di tengah-tengah ternyata tanah itu adalah tanah sengketa. Agak jarang, tapi bukan berarti nggak mungkin terjadi sama seperti yang kemarin di Darmo kalau nggak salah, begitu kan? Betul. Dia nggak tahu apa-apa gitu. Gimana pun juga kan di hukum ada yang namanya asas pembeli beretikat baik, begitu. Sejauh mana asas itu berlaku di kasus-kasus seperti ini, Pak Michael? Iya, betul Bu. Jadi memang PPJB itu risikonya seperti itu. Jadi, sehingga sebaiknya ini kalau preventif ya sebelum membeli, apalagi membeli dengan PPJB itu kita sudah tahu betul bahwa ini benar-benar ke depan tidak ada masalah lah, tidak ada ya, tapi ya siapa yang tahu ya. Kalau misalnya kalau sudah seperti itu ya memang kalau sampai terjadi sengketa, disinilah menurut saya peranan akta otentik itu berbicara dibanding akta di bawah tangan. Nah, pembuktiannya kalau sudah dibuat di hadapan, memang ya tetap kalau sudah sengketa gitu ya proses gugatan Bu, nggak bisa ya, tetap itu nggak bisa dihindari. Tapi paling tidak kalau dengan akta otentik itu buktinya sudah ya nanti 1870 kalau perdata kekuatan pembuktian sempurna. Jadi saya sampaikan di awal ya. Ketika orang mau melakukan jual beli itu memang ada 2 hal yang harus dilakukan ya. Pertama itu adalah dia melakukan peralihan hak secara yuridisnya ya. Jadi melalui akta ya AJB ataupun PPJB lalu melakukan pendaftaran ke BPN untuk balik nama. Nah, akta PPAT AJB itu tadi, itu dia mempunyai 2 fungsi itu tadi.
dia sebagai alat bukti untuk perbuatan hukumnya apa? Jual belinya. Dan dia sebagai syarat administrasi untuk memenuhi syarat administratif terkait pendaftaran tanah. Gitu. Ini yang tidak dimiliki oleh PPJB. Jadi PPJB ini dia bisa sebagai alat bukti untuk perbuatan hukumnya. Ya memang nggak dilarang, boleh-boleh aja ya PPJB. Apalagi kalau akta notaris bisa, tapi dia tidak bisa memenuhi syarat administrasi pendaftaran tanah, maka itu harus dari PPJB ini ke AJB lagi. Memang kadang-kadang yang orang agak bingung itu kalau antara PPJB lunas dengan AJB, orang bingung ini apa untuk bedanya? apa? Sama kayak pertanyaan saya tadi kan, untuk apa pakai PPJB gitu? Karena ternyata menurut Pak Michael, point of view-nya bukan hanya di pembeli, tapi juga di penjual begitu ya. Bukan hanya di uang yang diserahkan, tapi juga kondisi dan status kepemilikan barang tersebut. Oke, last but not least, minggu depan ngisi lagi ya, karena ini seru sekali gitu. Kita lanjutkan lagi ya. Tapi closing statement untuk hari ini terkait seluk-beluk PPJB, apa yang mau disampaikan? Closing statement kalau misalnya para pendengar mau melakukan peralihan hak atas tanah ya, sebaiknya memang sebaiknya tanah itu adalah tanah yang sudah terdaftar, artinya sudah bersertifikat ya, karena relatif jauh lebih safe daripada tanah-tanah yang belum bersertifikat. Untuk tanah yang sudah bersertifikat, manakala misalnya ada syarat administratif yang belum bisa dipenuhi, misalnya belum dipecah, belum apa, itu harus dipastikan betul bahwa itu nanti akan bisa dilaksanakan. Misalnya belum balik nama atas para ahli waris ya. Jadi sudah memastikan seluruh ahli warisnya. Dan kalau untuk PPJB sebaiknya ke notaris, karena nanti notaris itu dia akan menyusunkan klausulnya dan juga akan memberikan penyuluhan terkait tentang akta yang dibuat inilah. Jadi apa yang perlu untuk pihak penjual itu, pihak pembeli dan kuasanya itu. Ya. Kalau buat sendiri kadang-kadang kan tidak komprehensif isinya begitu ya. Tapi yang penting satu, notaris itu nanti akan membantu untuk mengecekkan status dari tanah atau bangunan yang dibeli gitu ya. Itu pentingnya menggunakan akta notaril begitu daripada perjanjian bawah tangan, walaupun undang-undang tidak mensyaratkan akta notaril begitu. Terima kasih banyak Pak Dr. Michael. Minggu depan saya tagih lagi ya. Oke. Terima kasih banyak Clickers. Jangan lupa kami selalu hadir di sini setiap Selasa jam 12 kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Nurutama Surabaya dengan Klik FM. Saya Ninda Fatmawati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.